Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Agus Suprapto, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan suatu edukasi tentang tips menjaga puasa agar aman dan benar pada penderita dengan gangguan ginjal, terutama gagal ginjal. Sebagaimana kita ketahui, ginjal mempunyai banyak fungsi. Beberapa fungsi itu diantaranya yaitu 1. Fungsi ekskresi, 2. Fungsi homeostasis, 3. Fungsi humoral, dan yang ketiga fungsi metabolik. Untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi ekskresi, yang dimaksud di sini agar untuk membuang sisa metabolisme dan juga racun dalam tubuh. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu fungsi homeostasis, yaitu menjaga keseimbangan cairan dan mineral atau elektrolit. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi hormonal. Fungsi hormonal di sini yang dimaksud yaitu untuk mengatur tekanan darah dan produksi sel darah merah. Dan yang terakhir yaitu fungsi metabolik. Fungsi metabolik ini fungsinya ginjal berperan dalam mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang. Sebagaimana kita ketahui bahwa ginjal tidak selalu dalam kondisi baik, kadang-kadang mengalami gangguan. Nah, tentunya gangguan itu bisa sifatnya mendadak, tapi bisa juga sifatnya kronis. Yang mendadak di sini yang dimaksud bagaimana? Yaitu yang mendadak di sini dikenal dengan gagal ginjal akut. Biasanya kejadiannya kurang dari 7 hari atau kurang dari 1 minggu. Biasanya ditandai dengan menurunnya produksi urin. Kedua, ditandai dengan meningkatnya kadar serum kreatinin di dalam darah. Itu untuk gagal ginjal yang akut, yang mendadak, yang kejadiannya biasanya kurang dari 1 minggu. Di samping itu juga ada yang dikenal dengan gagal ginjal kronis. Kalau gagal ginjal kronis di sini maksudnya yaitu di mana ginjal mengalami gangguan lebih dari 3 bulan. Jadi waktunya ini yang membedakan antara akut dan kronis. Dan tandanya apa? Tanda-tandanya bahwa penyakit gagal ginjal kronik itu yaitu bisa karena gangguan fungsi yang pertama, yang kedua, atau bisa juga karena suatu kerusakan daripada struktur ginjal itu sendiri. Gangguan fungsi di sini maksudnya apa? Yaitu gangguan fungsi ini di mana ginjal kemampuannya untuk menfiltrasi mengalami penurunan. Nah, kalau mengalami penurunan dan ini jika berlangsung lebih dari 3 bulan, maka bisa dikatakan gagal ginjal kronis. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan panduan dan pertimbangan medis apa agar kita bisa berpuasa secara aman dan tentunya yang benar meskipun kita ada gangguan ginjal. Yang pertama, siapakah yang diperbolehkan? Tentunya keputusan itu wajib dikonsultasikan dulu ke spesialis penyakit dalamnya dulu untuk boleh atau tidaknya kita untuk menjalankan ibadah puasa. Kenapa? Karena orang-orang yang dengan gagal ginjal tentunya ada risiko. Risiko itu bisa risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Yang risiko rendah itu seperti apa? Yaitu mereka-mereka yang berisiko rendah, yaitu mereka-mereka yang gagal ginjalnya masih stadium-stadium awal, yaitu stadium 1 atau stadium 2, di mana fungsi ginjalnya masih cukup stabil dan tidak ada komplikasi berat seperti penyakit jantung. Nah, mereka-mereka yang berisiko rendah ini diperbolehkan untuk menjalankan ibadah puasa. Sedangkan yang berisiko sedang ini wajib waspada. Wajib waspada ini kenapa? Mereka-mereka yang stadium 3 ini diperbolehkan namun dengan pengawasan yang ketat. Pengawasan seperti apa yang diawasi? Yaitu pengawasan asupan cairan dan elektrolit. Nah, yang ketiga yaitu yang sangat berisiko. Ini kalau tetap dijalankan tentunya akan membahayakan dan berdampak tidak bagus. Yaitu sangat berisiko, termasuk risiko tinggi.
Itu seperti yang mana? Gagal ginjal yang seperti apa? Yaitu mereka-mereka yang stadiumnya sudah mencapai stadium 5 dan stadium 4, atau mereka yang sudah menjalani hemodialisis. Biasanya stadium 5 itu bisa dikatakan sebagai end stage renal disease, mana dia mau tidak mau memang harus dilakukan cuci darah. Kenapa kok sangat berisiko? Karena risiko dehidrasinya yang akut, adanya ketidakseimbangan kalium, dan penumpukan racun urium yang meningkat drastis. Ininya tentunya akan berdampak tidak bagus pada pasien. Yang tidak kalah penting yaitu pastikan untuk mengontrol kondisi kesehatan ginjal Anda secara rutin selama melakukan puasa di bulan Ramadan. Puasa bagi penderita gagal ginjal bukanlah perkara mudah. Jangan paksakan diri untuk berpuasa apabila memang tidak diizinkan. Jika memerlukan cuci darah yang darurat, RSI Siti Aisyah Madiun telah memiliki layanan cuci darah dan akan didampingi oleh dokter profesional. Selalu konsultasikan terkait kondisi kesehatan Anda kepada kami. Kami siap melayani sepenuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.